Halo semuanya, hari ini kita akan belajar logaritma. Bentuk umum dari logaritma adalah P log A sama dengan N. Nah, sebenarnya logaritma ini adalah inverse dari suatu eksponensial, di mana jika terdapat P log A sama dengan N, maka bentuk eksponensial dari si logaritma ini adalah P pangkat N adalah A. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa P itu adalah bilangan basis, oke, atau bilangan pokok, sedangkan A adalah numerus, di mana A ini adalah bilangan yang besar dari 0. Oke. Nah, di sini adalah A itu adalah bilangan yang akan dicari nilai lognya, sedangkan di eksponensial adalah A itu adalah hasil dari suatu perpangkatan. Kemudian N pada logaritma adalah hasil dari logaritma, di mana N itu sendiri sebenarnya adalah pangkat dari si eksponensial. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa N di sini adalah bilangan bulat. Berarti bisa bilangan yang negatif maupun bilangan yang positif. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana menuliskan suatu bilangan perpangkatan menjadi suatu bilangan logaritma. Oke, contoh sederhananya adalah misalkan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka bentuk logaritmanya ini adalah, kita ikuti konsep di atas, ya, bahwa P adalah basis, maka di sini pada eksponensial basis adalah 3, maka 3 log. Oke, A itu adalah hasil dari suatu perpangkatan atau bilangan yang dilogaritmakan, yaitu 9 sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah hasil logaritma atau merupakan pangkat dari si eksponensialnya. Nah, jadi bisa kita katakan seperti ini. 3 pangkat berapakah bernilai 9? Jawabannya adalah 2. Oke, contoh yang lain. Misalkan kita tuliskan di sini 5 pangkat minus 2 sama dengan 1/25. Nah, bentuk logaritmanya adalah, basisnya adalah 5, logaritma 1/25 hasil perpangkatan, ini 1/25, sama dengan pangkat si eksponennya, yaitu minus 2. Nah, begini dia cara menuliskan bentuk pangkat menjadi logaritma. Nah, bagaimana dengan kebalikannya? Seandainya tertulis seperti ini. 3 log 27 sama dengan, oke, 3 log 27 sama dengan 3. Maka penulisan bentuk logaritma ini dalam eksponensial adalah 3 basisnya, hasil pangkatnya adalah pangkat dari, hasil logaritmanya adalah 3, di mana 3 ini merupakan pangkat dari si eksponensial, sama dengan 27. Atau boleh dikatakan seperti ini, 3 log 27 adalah 3 pangkat berapakah bernilai 27? Jawabannya adalah 3. Nah, bagaimana kalau kita akan menentukan nilai dari suatu logaritma? Misalkan 3 log 81. 3 log 81 artinya 3 pangkat berapakah bernilai 81? Jawabannya adalah 4. Oke, kemudian log 10.000. Nah, di sini seolah-olah logaritma ini tidak memiliki basis. Akan tetapi pada logaritma, jika basisnya tidak tertulis di sini, maka sebenarnya adalah logaritma berbasis 10. Oke. Jadi kalau ada tertulis logaritma 10.000 artinya 10 pangkat berapakah hasilnya 10.000? Jawabannya adalah 10 pangkat 4. Maka kita tuliskan di sini 4. Ini ada contoh-contoh konsep sederhana dari si logaritma. Bagaimana mengubah bilangan perpangkatan menjadi logaritma maupun kebalikannya, dan juga menentukan hasil dari suatu logaritma dengan basis tertentu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya,
yaitu mengenai sifat-sifat logaritma. Oke, kita akan masuk ke bagian sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama adalah bahwa P logaritma A kali B ini bisa dijabarkan menjadi penjumlahan dari P logaritma A ditambah P logaritma B. Oke, kita bisa melihat di sini bahwa basisnya harus sama. Jika soalnya adalah logaritma basis P, maka pada saat penjumlahan logaritmanya pun basisnya harus sama-sama P. Oke, contoh seperti ini. Misalkan diberikan 3 log 54. Oke, 3 log 54 ini adalah 3 log 27 dikali 2 sama dengan 3 logaritma 27 tambah 3 log 2. 3 logaritma 27 tambah 3 logaritma 2. Nah, 3 logaritma 27 artinya 3 pangkat berapakah bernilai 27? Jawabannya adalah 3. Oke, ditambah 3 log 2. Maka bentuk 3 log 54 dapat disederhanakan menjadi penjumlahan dari 3 terhadap 3 log 2. Sifat nomor 2 adalah P log A per B sama dengan P log A dikurang P log B. Oke. Contohnya saya buatkan di sini. Logaritma 1 per 125, di mana logaritma ini adalah berbasis 5. Oke. Ini sama saja dengan 5 log 1 dikurang 5 log 125 sama dengan 5 log 1 artinya 5 pangkat berapakah hasilnya 1? Jawabannya adalah 0. Oke, saya ulangi. 5 pangkat berapakah hasilnya 1? Jawabannya 0. Nah, sehingga berikutnya 5 log berapakah 125? Jawabannya adalah 3. Maka 0 kurang 3 adalah minus 3. Oke, nah dari sini kita bisa mendapatkan rumus bahwa bilangan logaritma 1 basis berapapun itu hasilnya akan 0. Contoh 2 log 1 hasilnya juga 0 karena 2 pangkat 0 adalah 1 dan seterusnya. Oke, sehingga kita memperoleh sifat dasar di sini bahwa suatu bilangan P basis P logaritma 1 P log 1 hasilnya adalah 0. Oke. P log 1 hasilnya 0. Ini ya, P log 1 hasilnya 0. Sifat yang ketiga adalah P logaritma A pangkat N sama dengan, ini adalah si pangkat dari si numerus itu bisa kita pindahkan menjadi koefisien dari si logaritma, yaitu pangkat turun ke bawah menjadi pengalih dari logaritma N kali P log A. Oke, N kali P log A, sehingga jika terdapat soal misalkan 2 logaritma 8, ini sama saja dengan 2 logaritma 2 pangkat 3. Oke, 3 pindah menjadi pengalih dari si logaritma
3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 artinya 2 pangkat berapakah bernilai 2? Jawabannya 1. Sehingga 3 kali 2 log 2 adalah 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, dari sini kita beroleh lagi rumus dasar untuk si logaritma atau sifat dasar logaritma, bahwa jika basis dan numerusnya sama atau bilangan dilogaritmakannya sama, maka hasil pangkatnya adalah 1. Maka hasil logaritmanya adalah 1. Oke. Nah, contoh 3 log 3 artinya 3 pangkat berapakah 3? Hasilnya adalah 1. Atau log 10 yaitu bilangan berbasis 10, log 10 adalah 1. Oke. Maka kita dapat rumus lagi bahwa jika terdapat P log P, P log P hasilnya adalah 1. Sifat berikutnya yaitu bahwa P pangkat M log A pangkat N. Ini sama saja dengan, pada dasarnya mirip dengan sifat yang di atas, akan tetapi di sini P-nya adalah suatu bilangan yang dipangkatkan juga, maka N dan M juga nanti akan menjadi pengali atau koefisien dari si logaritma itu sendiri. Tadi kita lihat dulu sifat yang sebelumnya, bahwa untuk si A pangkatnya berubah menjadi pangkatnya diturunkan sehingga N, gitu ya. Nah, sedangkan pangkatnya si P juga bisa diturunkan atau menjadi koefisien dari si logaritma, tetapi menjadi penyebut dari si N, yaitu N per M dikali P log A. Atau ini bisa juga kita ubah menjadi N per M ini, N per M ini menjadi pangkat dari si A, yaitu P log A pangkat N per M. Dengan kata lain, jika terdapat P pangkat M log A pangkat N, maka si M ini pangkatnya si P bisa kita ubah menjadi pecahan dari pangkatnya si A menjadi A pangkat N per M. Maupun kebalikannya, si N per M ini bisa kita pindahkan menjadi pangkatnya si P, akan tetapi penulisannya adalah ini sama dengan P pangkat M per N logaritma A. Contohnya adalah 8 log 9. Ini bisa kita ubah menjadi 8 itu adalah 2 pangkat 3 log 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka kita bisa mengubah ini menjadi yang pertama 2 per 3. Pangkat 2 turun, pangkatnya si basis juga turun, dari 2 log 3. Atau bisa juga kita tuliskan menjadi 2 log 3 pangkat 2 per 3. Atau bisa juga kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 per 2 log 3. Nah, seperti ini. Sifat berikutnya adalah bahwa P log A ini kita bisa berubah menjadi logaritma A per logaritma P. Logaritma A per logaritma P kita bisa letakkan sembarang basis di sini. Tapi kita jika buat di sini adalah basis B, maka penyebutnya juga adalah basis B. Jika kita buat basis C, maka ini juga basis C. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita buat menjadi logaritma berbasis A? A log A per A log P sama dengan bisa juga ya, ini kan log A per log P, sama-sama kita buat berbasis A, maka logaritma ini sama saja dengan 1 per A log P. Dengan kata lain, bahwa
P log A itu sama aja dengan 1 per A log P. Oke, kita buat contoh di sini. Nah, 3 log 4 sama saja dengan, jika kita mengikuti sifat ini, maka penulisannya adalah log 4 per log 3. Nah, seperti itu. Atau ini sama saja dengan kita ikuti sifat logaritma ini menjadi 1 per, berpindah. Kalau di sini basisnya adalah 3, maka nanti di bagian penyebut logaritmanya berubah menjadi basisnya adalah 4 log 3. Jadi berganti ya posisi si basisnya. Seperti itu. Sifat berikutnya yaitu bahwa seandainya jika terdapat P log A kali A log B, maka ini sama saja dengan, mari kita buktikan. Kita pakai sifat dari si logaritma yang sebelumnya, bahwa P log A itu adalah log A per log P. Kali A log B adalah log B per log A. Maka ini habis. Ini ya. Sehingga hasilnya sama dengan log B per log P. Log B per log P kita pakai sifat yang sebelumnya ini sama saja dengan logaritma P log B. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat bentuk logaritma di sini, jadi seolah-olah ini dicoret, gitu ya. Ini dicoret menjadi P log B. Contohnya adalah 2 log 5 dikali 5 log 8 sama dengan 2 log 5 dikali 5 log 8 sama dengan, ini seolah-olah bisa dicoret menjadi 2 log 8. Hasilnya adalah 2 pangkat berapakah 8? Hasilnya adalah 3. Sifat yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah jika terdapat P pangkat P log A, ini hasilnya adalah A. Jika basis eksponensial sama dengan basis logaritma, maka hasil dari logaritma itu adalah ini, A. Contoh, 3 pangkat 3 log 5 sama dengan, karena basisnya si eksponensial sama dengan basis logaritma, maka hasil dari perpangkatan ini adalah 5. Demikianlah sifat-sifat dasar dari logaritma. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma ini sendiri. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Nah, soal yang pertama adalah 1 per 6 log 2 dikurang 1 per 3 log 2. Untuk membahas kasus ini, untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus mengingat sifat dari logaritma ini, bahwa P log A sama dengan 1 per A log P, atau 1 per A log P sama dengan P log A. Jadi berpindah ya, basisnya berganti. Jika berpindah, ini menjadi penyebut dari suatu pecahan, maka basisnya berpindah menjadi bilangan yang dilogaritmakan di sini, ya. Sehingga 1 per 6 log 2 itu sama saja dengan 2 log 6 dikurang 1 per 3 log 2 menjadi 2 log 3. Kita bisa melihat di sini bahwa
ini adalah logaritma berbasis 2. Sehingga untuk menyederhanakan ini kita akan mengingat sifat nomor berikutnya. Bahwa P log A kurang P log B, oke, mirip ya, sama-sama basis 2 di sini sama-sama basis P. Maka ini bisa disederhanakan menjadi P logaritma A per B. Oke, atau tuliskan di sini, ini udah sama. Oke, sehingga kita tuliskan menjadi 2 logaritma 6 per 3. Oke, sama dengan 2 logaritma 6 per 3 menjadi 2 logaritma 6 per 3 adalah 2. Oke, 2 log 2 adalah, nah kita lihat sifat ini, P log P sama dengan 1. Oke, jawabannya adalah 1. Nah, contoh soal berikutnya, 3 kali A log X kurang 5 kali A log Y tambah A log Z. Nah, mengingat sifat nomor 3, bahwa N dikali P log A itu sebenarnya sama aja dengan P log A pangkat N. Oke, maka kita pindahkan dulu semua koefisien. Ini 3, 5 ini menjadi pangkatnya si X ataupun si Y. Sehingga A logaritma X pangkat 3, oke, dikurang A logaritma Y pangkat 5 ditambah A log Z. Oke. Nah, mari kita perhatikan semua logaritma ini adalah logaritma berbasis A. Dan operasinya adalah pengurangan maupun penjumlahan. Nah, berdasarkan sifat logaritma yang kita telah pelajari, sifat-sifatnya, jika penjumlahan itu bisa diubah menjadi perkalian, sedangkan jika pengurangan bisa kita ubah menjadi pembagian dengan catatan basisnya harus sama. Oke, basis harus sama. Nah, maka soal ini bisa kita ubah menjadi A logaritma, oke, dari X pangkat 3. Kalau pengurangan, maka ini berubah menjadi pembagian terhadap Y pangkat 5. Oke, seperti ini ya. Nah, jika penjumlahan, oke, jika yang dijumlahkan, maka sebenarnya ini adalah perkalian. Oke, saya buat aja di atasnya, di bagian pembilang ya, dari Z. Nah, seperti ini. Maka, inilah bentuk sederhana dari soal di atas. Ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke soal ini. Kalau kita perhatikan ini adalah semua logaritmanya berbasis 10. Oke. Nah, kita selesaikan dulu logaritma yang di bagian pembilang. Ini bisa kita ubah menjadi logaritma 18. Oke, kurang berarti menjadi per. Karena kurang berarti menjadi per. Dari logaritma 9, berarti kita ambil 9-nya aja, logaritmanya nggak usah. Berarti ini jadi per 9. Oke, tambah berubah menjadi kali dari log 4. Dari 4 gitu ya, lognya nggak dituliskan. Oke, 18 per 9 adalah 2. Ini adalah 2. Oke, ini adalah 2. Kita sederhanakan nanti aja ya, kita selesaikan dulu. Sekarang bagian penyebut. Logaritma 10 per ini 2. Per 5. Oke, sama dengan ini tadi jadi 2 ya. 18 per 9 2, 2 kali 4 adalah 8. Maka ini kita sederhanakan menjadi logaritma 8 per logaritma 10 per 5 adalah logaritma 2. Oke, kita lihat lagi sifat tadi. Ini logaritma A per logaritma P basis sama, itu bisa kita ubah menjadi P log A. P log A. Maka ini berubah menjadi 2 log 8. Oke, 2 log 8. 2 log
8 itu adalah 2 pangkat 3. Sama dengan 3 bisa berubah atau berpindah menjadi koefisien si 2 log 2, yaitu 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini bernilai 1. Maka hasil dari si logaritma ini adalah ini 1 ya, 3. Nah, ini dia. Contoh soal berikutnya adalah jika terdapat A log 3 sama dengan B log 27, maka kita akan menentukan nilai dari si A log B. Nah, untuk membahas ini maka kita harus mengingat sifat bahwa A logaritma 3 itu bisa kita ubah penulisannya menjadi ini, P log A sama dengan C logaritma A per C logaritma P. Dengan catatan basisnya harus sama. Sehingga A log 3 itu sama dengan log 3 per log A. Sedangkan B log 27 sama dengan log 27 per log B. Nah, yang diminta di sini adalah A log B. A log B itu sama aja dengan log B per log A. Maka kita akan memindahkan log B menjadi ke sebelah kiri, sedangkan log 3 ke sebelah kanan. Log B menjadi pembilang si pecahan di persamaan sebelah kiri, sedangkan log 3 menjadi penyebut si pecahan di persamaan sebelah kanan. Sehingga ini menjadi log B per log A sama dengan log 27 per log 3. Nah, ini kita ubah menjadi logaritma A log B sama dengan 3 log 27. Ini kita gunakan sifat dari ini lagi, bahwa log A per log B adalah P log A, gitu ya. Nah, 3 log 27 adalah ini 27 ini adalah 3 pangkat 3. Maka 3 log 27 sebenarnya sama aja dengan 3 logaritma 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3. Kenapa demikian? Karena 3 log 3 sama dengan 1. Maka 3 kali 1 adalah 3. Atau 3 pangkat berapakah 27? Jawabannya adalah 3. Ini dia. Sehingga berapakah nilai A log B yang dimaksud di soal? Jawabannya adalah 3. Demikian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 5 ini, kita memulainya tidak dari luar, tapi kita mulai dari dalam dulu. Di mana di sini terdapat 16 dan logaritmanya berbasis 2. Nah, si 16 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, sehingga 2 log 16 ini adalah kita kerjakan ini dulu ya, yang merah ya. 2 log 16 adalah 2 log 2 pangkat 4. 2 log 2 hasilnya 1, maka 2 log 16 hasilnya 4. Sehingga penulisan dari logaritma yang sisa adalah saya tuliskan di sini ya, log dikali 4 log. Nah, 2 log 16 kita ubah menjadi 4. Nah, ini dia. Sedangkan 4 log 4 adalah 1. Sehingga log 4 log 4 kita ubah menjadi 1. Nah, mengingat teori tadi, semua bilangan yang dilogaritmakan dengan 1, basis berapapun itu, hasilnya adalah 0. Maka hasil dari log 1 adalah 0. Atau jika tidak mengingat teorinya, ingat saja begini, 10 pangkat berapakah hasilnya 1? Jawabannya adalah 0. Demikian ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, contoh soal nomor 6 ini sebenarnya sudah mirip dengan contoh soal yang sebelumnya, yaitu ini contoh soal 2 dan 3. Maka di sini kita
harus menyamakan basisnya, menggabungkan seperti ini. Hal ini akan kita lakukan ke soal nomor 6. Oke ya. Nah, kita lihat di sini basisnya A. Basis A, maka kita terlebih dahulu kita pindahkan si 4 dan si 2 menjadi pangkat si numerusnya atau pangkat si logaritma, bilangan dilogaritmakan. Sehingga ini pindah ke sini menjadi pangkatnya 3, 2 menjadi pangkatnya 2. Sehingga kita tuliskan A log 3 pangkat 4 ditambah A log 2 pangkat 2 kurang A log 144 sama dengan 2. A log, oke, basisnya sudah sama bersama basis A, maka kita ubah ini menjadi 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 per 144. Kenapa menjadi penyebut? Karena ini kurang ya. Sama dengan A log 3 pangkat 4 adalah 81 kali 4 per 144. Begini ya. Nah, sekarang semua kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4, maka ini habis. Ini bagi 4 hasilnya adalah 36. Oke. Kemudian kita bagi 9. Bagi 9 ini hasilnya 9. Ini bagi 9 hasilnya 4. Oke, maka sisa bilangan yang merah ya, 9/4, sehingga yang tinggal adalah A log 9/4. A log 9/4 sama dengan ini 2. Oke. Nah, ini kita sederhanakan dulu di sini ya. A log 9/4 itu adalah 3/2 kuadrat sama dengan 2. Oke. A log 3/2 kuadrat sama dengan 2. Nah, ini bisa pindah menjadi 2 kali A log 3/2 sama dengan 2. Maka ini habis, sama-sama bagi 2 ini habis, bagi 2 ini jadi 1. Oke, yang tinggal adalah A log 3/2 sama dengan 1. Oke, nah ini, oke, penulisan ini sebenarnya bisa kita ubah menjadi suatu eksponensial dari ini basisnya A pangkat 1 adalah 3/2. Oke, A pangkat 1 adalah 3/2. Maka nilai si A sama dengan 3/2. Nah, itulah dia jawaban dari si logaritma kita ini. Contoh nomor 7. Di sini terdapat bahwa A itu adalah 6 log 5. Kemudian B itu adalah 5 log 4. Nah, ditanyakan berapakah nilai 4 logaritma 0,24. Oke, maksud dari pertanyaan ini adalah kita akan mencari nilai dari logaritma yang ditanyakan ini menjadi jawaban berbentuk atau yang hanya mengandung nilai si A maupun B. Nah, untuk mengerjakan ini yang pertama sekali adalah kita mengutak-atik dulu ini pertanyaannya. Oke, kita akan mengubah bahwa semua bilangan yang terdapat di logaritma 4 logaritma 0,24 ini, oke, kita ubah semua bilangannya menjadi bilangan yang mengandung angka 6, 5 maupun 4 saja. Kenapa begitu? Karena yang diketahui di soal, yang diketahuinya adalah bilangan logaritmanya itu terdiri dari angka 6, 5, dan 4. Oke ya, sekarang kita utak-atik ini dulu. Sama saja dengan 4 log 24/100. Oke, ini dulu langkahnya. Kemudian sama saja dengan ini kita bagi terlebih dahulu dengan 4. Bagi 4 ini menjadi 6. Bagi 4 ini menjadi 25. Oke, sehingga sama saja dengan 4 log 6
dikurang 4 log 25. Oke, berikutnya 4 log 6 kurang 25 itu adalah 5 kuadrat. Oke, 25 ini adalah 5 kuadrat. Maka 4 log 25 atau 4 log 5 kuadrat bisa kita ubah penulisannya menjadi 2 kali 4 log 5. Oke, oh ini tadi 4 log 6 ya. Iya, 4 log 6 ya. Nah, jadi jawaban dari 4 log 0,24 ini adalah 4 log 6 dikurang 2 kali 4 log 5. Nah, kita lihat di sini bilangannya sudah terdiri dari 4, 6 maupun 5. Oke, maka kita ini akan mengubah menjadi A atau B atau apa gitu ya. Nah, terlebih dahulu kita lihat dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah 4 log 5. Nah, di sini 5 log 4. Ini 4 log 6, di sini 6 log 5 gitu ya. Maka kita akan mengutak-atik ini supaya terdiri dari 4 log 6 maupun 4 log 5. Nah, yang pertama kita akan mencari berapakah nilai 4 log 5 gitu ya. Kita kerjakan di sini. 4 log 5 sama dengan 4 log 5 itu berapa gitu ya. Ini akan kita cari. Nah, kita lihat dulu ini B sama dengan 5 log 4. Oke, kita utak-atik dulu si 5 log 4-nya. Oke, dari sini 5 log 4 itu sebenarnya sama saja dengan 1 per 4 log 5. Oke, 5 log 4 ini adalah B. Oke, 5 log 4 adalah B. Maka kita akan ubah ini. Oke, kita tukar posisi. Maka B 1 per B sama dengan 4 log 5. Maka terjawab sudah. Berapakah 4 log 5? Jawabannya adalah ini ya, 1 per B. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah 4 log 6. 4 log 6, kita lihat ini. Yang ada di sini 6 log 5, sedangkan 4-nya berada di B. Maka kita gabungkan aja berdua ini. Enam log 5 kali 5 log 4 sama dengan A kali B. A itu adalah 6 log 5. Oke. B itu adalah 5 log 4. Jika kita mengalihkan ini, maka kita ingat kasus yang di sifat kita, bahwa jika terdapat P log A kali A log P ini habis menjadi P log B gitu ya, P log P. Oke, hal yang sama juga berlaku di sini, yang berdekatan antara si bilangan dilogaritmakan dengan basis sama, ini jawabannya adalah 1, maka yang tinggal adalah 6 log 4. Maka 6 log 4 berapa gitu ya? 6 log 4 berapa sih gitu ya? Jawabannya adalah A, B. Oke, 6 log 4 adalah AB. Nah, sedangkan yang diminta di sini, sedangkan yang diminta di sini adalah 4 log 6. Maka sama seperti sebelumnya, jika 5 log 4 adalah B, maka 4 log 5 adalah 1 per B. Gitu ya, saya ulang ya. Jika 5 log 4 adalah B, maka 4 log 5 dibalikkan ya. Maka ini pun dibalikkan menjadi 1 per B, kebalikannya gitu. Nah, sehingga 4 log 6 adalah kebalikan dari AB, yaitu 1 per AB. Oke, nah jawaban ini dan ini akan kita pindahkan ke sini. Sama dengan 4 log 6 adalah 1 per AB kurang 2 kali 4 log 5. 4 log 5 adalah 1 per B. Maka 2 kali 1 per B adalah 2 per B. Nah, sekarang kita samakan penyebut per AB. Oke, AB dibagi AB adalah 1 kurang AB dibagi B adalah A kali 2 adalah 2A. Maka inilah penyelesaian dari sini. Dari 4 log 0,24 adalah 1 kurang 2A per AB. Nah, contoh soal berikutnya adalah
Ini panjang sekali ya. Nah, pada soal ini kita akan menggunakan semua sifat-sifat logaritma yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, nah sekarang kita akan menyederhanakan ini dulu menjadi basis yang paling sederhana dan juga bilangan logaritmanya juga menjadi bilangan berpangkat yang paling sederhana. Oke, contohnya ini akar 3 kita akan ubah menjadi 3 pangkat setengah. Oke, kemudian ini juga 625 kita akan ubah menjadi lebih sederhana lagi. Begitu juga dengan 9 kita akan menyamakan basisnya menjadi basis 3 ya, karena ini semua basis 3. Oke, mari kita mulai. Ini tetap. Oke, tetap 3 log 36 ditambah ini menjadi 3 pangkat setengah ya. 3 log ini kan 3 pangkat setengah ya. Ini 3 pangkat setengah log 15 kurang. Oke. Kemudian 9 itu adalah 3 kuadrat. Log 625 itu adalah 25 kuadrat. Oke, tambah 3 log 1/12 itu adalah 3 log 12 pangkat min 1 dikurang. Oke, 7 log 3 tetap per log 0,01 itu adalah log 10 pangkat min 2 kali. Nah, kita ingat sifat logaritma tadi bahwa P pangkat P log A sama dengan A. Oke, ini sama-sama basis 10. Ya kan, eksponensialnya basis 10, logaritma juga basis 10, maka ini bisa kita coret. Maka hasil dari 10 pangkat log 6 adalah 6 per log 27. Oke, nah kita lanjut. Ini kita biarkan aja tetap seperti itu. 3 log 36 tambah. Oke, mari kita lihat ini. 3 pangkat setengah ini kan bisa pindah menjadi koefisien dari si logaritma. Ini ya. Ini P pangkat M menjadi 1/m nantinya. Oke, tapi karena ini adalah setengah, maka berubah menjadi 1/1. 3 log 15 dikurang, begitu ya. Nah, kemudian ini pangkatnya si 25 turun, pangkatnya si 3 juga turun menjadi 2/2 dari 3 log 25. Oke, ini berubah menjadi, ini enggak tambah lagi ya, karena ini pangkatnya si 12 min 1 pindah menjadi min 1 dari 3 log 12 dikurang itu. Oke, berikutnya ini 10 log 10 pangkat min 2 ini pindah menjadi minus 2 kali log 10, artinya sama aja dengan ya minus 2. Oke, kemudian ini kita tukar dulu penulisannya ya. Ini kan sama aja sebenarnya. Ini log 3/27 adalah, ini aja dulu kita ubah. Log 27 adalah log, ini adalah 3 pangkat 3 ya. Maka nanti ini menjadi 3 kali log 3. Oke, ini juga kita turunkan. Ini kita turunkan si pangkat minus 2 menjadi 7 kali log 3 per minus 2 log 10 kali 6 per, ya kan, log 3 pangkat 3 menjadi 3 log 3. Oke, mari kita lihat nih. Ini minus 2, ini 3, ini 6. Maka 6 dibagi minus 6, hasilnya adalah minus 1. Oke, kemudian ini juga habis log 3 ke log 3. Maka hasilnya ini adalah 7/-1, atau hasil dari semuanya ini adalah minus 7 dibagi minus 1, hasilnya adalah positif 7. Oke, ini semua ya positif 7 ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Nah, ini 3 log basisnya ini ya.
Hati-hati penulisan basis itu harus berada di atas, jangan di bawah karena nanti jadi koefisien. Ditambah 1 dibagi setengah adalah 2. Oke, 2 itu bisa menjadi 2 itu koefisiennya si 3 log 5 menjadi pengali, maka sama aja dengan 3 log 15 kuadrat. Nah, gitu sama ya. Dikurang, ini habis. Maka tinggal 3 log 25 kurang 3 log 12 tambah 7. Nah, gitu. Oke, selanjutnya karena basis sudah sama-sama 3, maka penulisannya bisa kita sederhanakan menjadi 3 log dari 36 dikali, karena ini tambah 15 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225 ya. Per. Nah, ini kenapa per? Karena ini pengurangan dari 25. Gitu ya. Ini juga minus, berarti dari kali 12 di penyebutnya. Tambah 7. Oke. Sama dengan. Nah, kita sederhanakan dulu ini ya. Pertama sama-sama dibagi dengan 12. Ini jadi 3. Oke. 225 dibagi 25. 225 dibagi 25 adalah 9. Oke, 9. Nah, ini berubah menjadi 3 kali 9 adalah 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Maka 3 log 3 pangkat 3 tambah 7. Oke. 3 log 3 pangkat 3 adalah 3. Oke. Maka 3 tambah 7 adalah 10. Oke, 10. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Yang terakhir ya. Oke, ini dia contoh soalnya. Tentukanlah nilai X jika logaritma X dikurang logaritma 10 per X kuadrat sama dengan 5. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya sangat gampang sekali ya. Karena apa? Karena di sini logaritmanya sudah sama-sama berbasis 10, masih 10. Maka ini bisa langsung kita ubah menjadi logaritma dari X per. Nah, ini. Karena ini kenapa per? Karena ini pengurangan gitu ya, dari 10 per X kuadrat sama dengan, nah, oke, sama dengan 5. Nah, kemudian log X per 10 per X kuadrat itu sama aja dengan X dikali X kuadrat per 10 sama dengan 5, sama dengan logaritma X pangkat 3 ya kan, per 10 sama dengan 5. Oke. Nah, ini adalah logaritma X pangkat 3 kurang logaritma 10 sama dengan 5. Logaritma 10 adalah 1, maka logaritma X pangkat 3 sama dengan 6. Kenapa 6? Oke, kenapa 6? Karena logaritma 10 tadi 1 ya. 1 pindah ke kanan maka berubah jadi 6. Logaritma X pangkat 3 sama dengan 6 artinya adalah suatu bilangan basis 10 dipangkatkan dengan 6, hasilnya adalah X pangkat 3. Artinya kita ubah dulu ini menjadi bilangan eksponensial. Sehingga ya kan, 10 yaitu basisnya, pangkat 6 hasil logaritma sama dengan X pangkat 3. Oke. Ini kita pindahkan ke sini. Oke, kita pindahkan ke situ. 10 pangkat 6 sama dengan X pangkat 3. Kita akan menentukan nilai X. Oke, ini kita ubah menjadi 10 pangkat 2 pangkat 3. Oke, sifat eksponensial ya. 10 bilangan berpangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. 2 kali 3 6 gitu ya. Sama dengan X pangkat 3. Oke. Pangkat yang sama itu kita coret. Maka X itu adalah 100. Oke, inilah dia hasil dari persamaan ini. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai logaritma dan sifat-sifatnya serta latihan soalnya. Semoga anak-anak sekalian mengerti tentang sifat-sifat dasar logaritma ini. Oke.
Dan semoga dengan sifat-sifat dasar logaritma ini anak-anak sekalian nanti bisa menggambarkan yang namanya grafik fungsi logaritma. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Jangan lupa dukungannya. Untuk keberlangsungan channel ini saya minta dukungan anak-anak sekalian untuk memberikan like, komen, maupun subscribe. Terima kasih semuanya. Bye-bye.